kembali untuk beribadah di minggu pagi ini. Kita beribadah di rumah saja. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi orang tua kami. Kita sambut pagi ini dengan nyanyian Ku Masuki Gerbangnya. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berkati hingga pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang didampingi orang tua dari anak sekolah minggu, juga kakak sekolah minggu dimanapun kami berada. Dalam ibadah kami, Tuhan tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan berkati juga tempat ibadah kami dimanapun kami berada, menjadi tempat ibadah yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan titah. Titah kelima dalam bahasa Indonesia. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Simalungun. Titah palimahon. Maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuaho anjadokaho manggulu banitano nabinerehon ni naibata hubang. Sekarang kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengampunan dosa. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu atas apa yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Semua karena kesombongan kami dan tidak menghargai kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati dan diam dalam diri kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Simalungun Gok Bay Malas Ni Ur, yang artinya penuh dengan sukacita. Kita harus senantiasa bersyukur walaupun bagaimana keadaan kita, dan kita harus tetap berdoa. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini 26 Juli 2020 tertulis di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi, Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Aku senang menjadi anak Tuhan, aku senang menjadi anak Tuhan, itulah kehendak kita. Karena anak sekolah minggu harus menjadi yang terbaik di antara teman-temannya, dan harus menjadi sukacita dan terang bagi teman-temannya. Bong bong
Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Halo adik-adik semuanya, terima kasih. Hari ini kakak sudah mendengar adik-adik bersemangat bernyanyi memuji Tuhan, berdoa. Semuanya sudah dapat melakukan ibadah dengan baik. Adik-adik, pada tanggal 23 Juli kemarin adalah Hari Anak Nasional. Kakak mengucapkan buat adik-adik sekolah minggu semuanya, selamat Hari Anak Nasional. Supaya setiap anak-anak sekolah minggu bersemangat, tetap bahagia, walaupun kita belum bisa jumpa, tetap beribadah dari rumah. Adik-adik, kakak mengajak kita semua mempersiapkan Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Mulai, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, maka kami anak-anak-Mu akan mendengar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini adalah tentang kesombongan. Kesombongan, ada kata lainnya. Ayo, kakak beri pilihan ya. Tinggi hati, rendah hati. Yang mana yang tepat? Tinggi hati, rendah hati. Oke, benar. Kesombongan sama artinya dengan tinggi hati. Apa artinya kesombongan ya? Kesombongan adalah kalau saya pikir saya lebih hebat dari orang-orang lain. Kalau saya pikir
saya lebih hebat dari orang-orang lain. Saya lebih baik dari orang-orang lain. Terus masalahnya apa, Kak? Apa masalahnya dengan kesombongan? Masalahnya adik-adik adalah Tuhan benci kesombongan. Tuhan benci orang-orang yang tinggi hati. Kenapa begitu, Kak? Karena orang-orang yang tinggi hati, mereka merasa, oh, saya bisa lakukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya bisa lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Menurut adik-adik bagaimana? Cocok atau tidak? Tetot! Ya, sungguh tidak cocok ya adik-adik. Siapa yang menciptakan? Saya. Kamu. Yang menciptakan mama, papa, orang-orang semuanya di dunia ini. Siapa yang menciptakan bumi kita ini dengan segala isinya? Ya, adik-adik, benar. Tuhan Allah menciptakan segalanya, termasuk menciptakan saya. Kita masuk dalam ceritanya ya, tentang apa judulnya? Ya, Menara Babel. Menara Babel. Tadi kakak nyanyi, kakak ingat-ingat apa ya lagunya tentang menara? Oh iya, lagu itu lagu kakak waktu kecil, mungkin gak pernah adik-adik dengar sekarang ya. Nah, dalam cerita Alkitab hari ini, Menara Babel awalnya semuanya baik-baik saja. Semua orang di dunia, di bumi pada saat itu berbicara hanya satu bahasa. Nah, sekelompok orang kemudian mereka merencanakan sesuatu. Mereka merencanakan untuk membangun sebuah kota dengan menara yang tinggi, yang megah. Tingginya adik-adik tahu? Setinggi apa yang mereka ingin buat? Coba buka Alkitabnya. Sudah temukan? Iya. Setinggi mencapai ke langit. Wow, konstruksinya besar sekali adik-adik, mencapai ke langit. Waduh, berapa lantai itu ya? Kakak pun tidak tahu, tapi pasti pekerjaan yang besar. Nah, sekelompok orang mereka setuju. Ayo kita kerjakan sama-sama. Dan mereka melakukannya dengan rajin. Mereka bekerja sama. Ada yang mengumpulkan bahan-bahannya. Ada yang lain sebagainya. Mereka bekerja dengan rajin. Nah, Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang terjadi di bumi ini, di dunia ini. Tuhan lihat. Orang-orang ini bekerja dengan rajin. Dan Tuhan melihat sampai ke hati mereka. Tuhan lihat mereka lebih suka, lebih bangga dengan rencana mereka, yaitu membangun konstruksi yang besar, membangun menara yang tinggi itu. Nah, Tuhan memutuskan untuk menghentikan pekerjaan mereka. Dengan cara apa? Tuhan membuat orang-orang yang bekerja itu, para pekerjanya, mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda. Yang satu berbicara tapi tidak dimengerti dengan yang lain. Masing-masing mendengar temannya bicara, tapi
sepertinya kok suaranya lucu-lucu ya, suaranya aneh-aneh ya. Belum pernah mereka mendengar bahasa-bahasa seperti itu. Nah, karena mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, mereka mulai saling salah pengertian. Mereka mulai bertengkar adik-adik. Tadinya kerjasama, membangun menara, mereka mulai bertengkar. Ada bersuara keras, ada saling pukul. Akhirnya pekerjaan yang besar itu, konstruksi yang sudah besar itu, yang sudah mulai dibangun, mereka tinggalkan. Dan pada akhirnya mereka tersebar ke seluruh dunia. Itulah asal mula bahasa mulai banyak. Tidak hanya satu bahasa yang pertama ya, tetapi itulah mulai berbagai bahasa yang ada di dunia seperti yang sekarang kita kenal. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari situ? Apa yang terjadi kalau kita sudah mulai sombong? Saya hebat, saya lebih baik dari yang lain. Ternyata adik-adik, Tuhan benci kesombongan. Tuhan kita tidak suka dengan kesombongan. Tuhan inginkan kebalikannya. Apa kebalikannya? Rendah hati. Rendah hati adalah saya menghormati orang lain karena orang lain mempunyai kelebihan yang tidak saya punya. Mereka tahu yang tidak saya tahu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya menjadi rendah hati? Adalah minta sama Tuhan. Minta dalam doa saya, dalam doa kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang rendah hati, menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan yang kedua adalah baca kitab suci, bacalah Alkitab. Ya, dengan membaca Alkitab, kita fokus tidak hanya pada diri kita, tentang saya, tapi baca Alkitab, kita fokus sama Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana? Apa yang mau kita pilih? Menjadi orang yang tinggi hati atau menjadi orang yang rendah hati? Baiklah adik-adik, sama berarti kita ingin menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita. Tuhan yang baik, kami rindu menjadi orang-orang yang rendah hati, yang selalu ingin mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam kami bersekolah, dalam kami di rumah, dan juga menjadi anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua kami, dan juga orang-orang yang di sekitar kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan menjadi landasan buat pengumpulan persembahan kita. Diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan bawalah persembahan, dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Ijon Adong Hubuan Tuhan. Sadia
Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita hari ini. Kita menyerahkan persembahan kita dan juga menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan persembahan kami, sehingga bisa dipakai menjadi alat untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami yang ada di masing-masing rumah kami. Berkatilah Tuhan kami dan berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.